Tiap sehari gue nggak ngepost yang DM banyak banget. Sebenarnya netizen tuh nontonnya kenapa? Karena mencintai saya, Pak. Walaupun mereka dislike dan komen caci maki. 72%, 72,7% yang follow di TikTok ya. Iya, cewek. Mungkin banyak cewek yang naksir kamu. Nih, bisa jadi. Tapi maksud gua memang konten lu kan nggak buat semua orang. Berarti kan gua memprotek anak gua supaya mereka tidak terekspos kayak gitu-gitu. Tapi kan emang konten gue bukan edukasi. Kalau mau edukasi mah di sekolah kali, bukan di YouTube. Jadi lu nggak Saya. ada perasaan sedikit pun merasa bahwa salah nih apa yang gue lakukan, Ya, enggak. apa yang gue lakukan ini bisa membawa pengaruh negatif ke masyarakat contohnya. Sama sekali nggak ada, karena nggak semua netizen tuh pintar. Mereka tuh berimajinasi dengan otaknya mereka dan mereka percaya itu dan mereka mau itu jadi nyata. Terus, Iya, ini loh benar. ada yang orang gila juga disukain gitu. Iya kan? Gue namanya jadi Seresta. Iya. Ampun Kosugi, ampun, Yes, ampun apanya? ampun. Dulu bulan Januari ya kita ketemu kan, kita bikin Iya. konten. Sekarang Bulan yang lalu lebih viral lagi. Dulu gue Dia inget ya, Nah, bulan Januari itu 1,2 juta follower TikTok. iya. Sekarang 4 juta. Juta. Karena hidup tuh harus naik dan sampai turun gitu. Aku kalau dari awal lihat dia dari awal, aku sudah tahu dia bakal melejit terus. Tapi Ya, grafiknya kan enggak. tadinya kita pikir udah 1,2 juta udah hebat banget kan, naik terus. Enggak lah, dia tuh masih akan tembus puluhan juta. Lihat aja. Dia start TikTok bulan November, berarti kurang lebih 6 bulan lah 6 ya. bulan ya. 6 Itu bulan. dia 6 ini bulan ya. 4 juta follower TikTok. Satu minggu reach-nya mencapai 235 juta orang menonton video TikToknya Dennis Syariesta. Betul, tepuk tangan dulu. Terus yang nonton bukan Indonesia doang, sampai ke Malaysia sekarang. Iya, dan Oi. lucunya nanti kita upload ini, komennya langsung, itu kenapa dikasih panggung gitu, don't Padahal make gue stupid yang people memberikan famous. panggung. Ya itu Tuh. dia. Media sosialnya yang lain kamu tahu nggak Instagramnya? Instagramnya Dulu waktu ketemu 370 ribu ya? 400.000 lebih, 800 ribu lebih? Masih lebih, dulu berapa sih? masih 100 ribuan kali? Masih sih? masih kecil. Oh, Iya. 100 ribuan ya? Oh iya. Masih Luar kecil. biasa. Ini fenomena apa sih Kosugi? Fenomena. Tadi aku baca kamu waktu di podcast Deddy Kobuzier, Iya. komen-komennya ngapain sih dikasih panggung nih? Cewek kayak Kebalik ya, gini, padahal gue gini. ngasih viewers ke Ini langka. Kalau kita lihat ini Denny salah satu spesies yang harus diperbanyak. spesies langka guys. Ya, karena apa? Gak banyak orang punya ide kreatif segila dia. Zaman sekarang ini kan banyak media sosial di mana-mana. Kita tahu orang gampang terkenal, tapi kadang banyak orang terkenal itu meniru orang lain. Denny sih originalnya tinggi banget. Jadi kalau orang lihat Denny sih cuma satu aja yang gila kayak gini. Gilanya tapi membuat semua orang suka sama dia. Kalau dibilang tadi yang banyak yang netizen yang menghujat, sebenarnya suka karena dia rindu. Suka lah. Rindu dengan Dennis ngeluarin apa lagi ya? Iya, Bener mereka kan? pasti menanyakan. Tiap sehari gue nggak ngepost yang DM banyak banget. Iya. Coba lihat mana Sampai- handphone lu. Ada di situ, jangan Mana? jadi buka DM aku. Nggak, gue mau ngelihat insight-nya. Oh insight-nya. Coba pinjam. Kita pengen tahu sebenarnya Iya. followernya Dennis tuh siapa sih sebenarnya? Ini orang yang suka mencaci maki nih sebenarnya dari dari kota mana, dari usianya berapa, boleh dilihat? Wah, ini Boleh keren. dong. Coba lihat demografiknya. Nah tuh. Video view 214 juta tuh. Profile view 7 juta. Gila. Ini kalau orang yang sadar ya mau Yang share endorse. 1,4 juta. Iya. Yang nge-share 104 juta orang tuh yang nge-share orang. video-video lu. Jadi Iya. bilang benci-benci tuh mereka share juga Mereka videonya. share. Mana sih cara cari lihat yang Ini kalau ada brand yang tahu cara memanfaatkan bagaimana Dennis ini di-share orang. ini Siapa brand yang mau kalau isinya caci maki, Koko? banyak Banyak banget yang lah. harus Siapa coba? banyak. kalau mereka tahu paham Banyak caranya brand ini gede. pasti gila. Sekarang brand gede banyak. Contohnya, Yang endorse aku. Nah. Musika Ratu. oke. Nah. Cancer. Apa? Cancer, Cadel, Cancer, Terus? Cimori. Cimori? Mereka banyak kan? Iya. Wow. Yang Saresta. Dibayar berapa? Itu kamu yang bayar kali, Enak jangan-jangan. aja gue Biar sih. kesannya keren, kamu bayar Cimori, boleh nggak saya Ada endorse? banyak brand gede sekarang. Iyalah dia memang Rate-nya berapa kalau Dennis Syariesta? Sekarang lagi naik ya. Tuh. Cewek sekarang banyak tuh. 72%, 72,7% yang follow di TikTok ya Iya, cewek. adalah female, usia Oh. Usia bentar. Karena Nah, apa? kalau di Karena IG cowok kan? kalau di IG cowok, karena Iya, aku kalau di yakin TikTok, cowok. karena Iya. di TikTok gua nggak boleh seksi-seksi. Oh. Oh, Seksi di dikit band. TikTok di band. Iya. Nah, tapi kalau misalkan di IG, IG gua masih kan- bisa barbar ya? Iya, barbar. Gua pakai Oke. sportga, gua pakai apa baju olahraga Nah, yang laki. pendek gitu, laki. Saya juga termasuk banyak. penikmat. Iya, penikmat. Oke. Penikmat. Iya. Penikmat.
enggak sih. nonton. Aku Jahat banget nggak nonton konten. Bukan, aku nonton kontenmu yang Cici Coco. Kalau kamu yang buka-bukaan, aku nggak mau lihat. Kenapa Kenapa? gitu? Hah? Kan badanku bagus. Bukan, aku nanti kalau ketemu kamu aku nafsuan gitu loh. Ya kan wajar itu. Iya, kita kan bersahabat, gak boleh Tapi nafsu sama apakah sahabat. ada Iya. ketertarikan fisik? Bukan, kita ini sesama Ada ketertarikan fisik gini, nggak? kita ini sesama cadel ya, sesama Sama cadel, harus saling saling mendukung. Nggak boleh saling Mendahului. mendahuluin atau terjadi Oke. hubungan yang di belakang layar kayak gitu loh. Gue bingung ya kenapa cewek ya banyak ya? Gue juga bingung. 72,7% wanita. Mungkin banyak cewek yang naksir kamu. Nih, bisa jadi. Nih, 96% Indonesia, 2% Malaysia, terus 2% lagi mana ya? Itu Planet kan lain kayaknya. Planet Mars kali ya. bukan, itu negara lain, Denis. Kayaknya kalau orang bumi udah mulai nggak negara kuat. mana ya? Iya, gue lagi bingung nih. Gila juga ya. Kalau kamu sekarang berarti yang kuat di Instagram, TikTok. TikTok 2 itu ya. Ada lain lagi? Main? Engagementnya 230 juta tadi kita lihat 201 gila. juta. Iya, makanya. Tapi Tapi kok, yang kenapa cewek ya? kayaknya Yang suka cewek nyinyir tuh banyak kan cewek apa cowok? cewek lah. Cewek. Cewek. Oh. Cewek nyinyir. Kalau Oke. cowok biasanya cuma bantu nyebarin aja. Enggak, cewek Kalau bro. cewek Lihat nih nyinyir. seksi bro. Enggak, dia cewek mau nyinyir nggak jadi. Ternyata seksi juga nih ya, boleh juga nih. Dia ngarepin dia terus tampilnya ada terus. Cewek Oke. kangen. Jadi Cowoknya kangen rate-nya kan? Dennis sekarang udah naik. Naik dong. Di atas 10 jauh. juta? Ada sekarang. Udah mulai ada di atas 10 Ada, juta. Perkembangan ya. Jadi bener bahwa semua hujatan dan makian dan cacian ini justru membawa berkah buat Dennis Oh Cariesta. harus. Kalau gue sih orangnya apapun itu, selain hujatan, pokoknya segala kenegatifan harus dijadikan keuntungan. Oke. Tadi lucu loh. Kan di Instagram dia lagi rame nih. Hmm. Terus saya puji dia. Saya bilang, loh ini salah satu contoh orang yang cerdas memainkan sosial media. Banyak yang jawabin. Marah-marah banyak ke pasti, saya. Iya. banget. Saya di DM nih banyak. Wah ini Oh, di DM? gini. Bukan ya DM Oh, ada sih, tapi ada. Komen. tapi nggak banyak yang komen, balas kan banyak Iya lagi. banyak banget. Terus aku bilang, lu harus tahu bedanya orang cerdas sama orang nggak cerdas. Mereka kan bilang, apa ini? Orang cerdas itu adalah yang tahu apa yang diinginkan netizen. Dia tahu bagaimana cara membuat follower itu enjoy dengan apa yang diposting. Nah, Dennis kan selama ini membuat enjoy. Buktinya selalu rame, selalu Selalu viral. rame. Jangan Iya. loh orang yang setiap posting itu viral dibicarakan dan bikin orang tertawa bahagia, benar Iya, kan? benar. Apalagi kalau lagumu sudah mulai berkumandang Iya, kan, iya. itu kan bikin orang bahagia kan? Iya, aku orang semua ketawa, seneng. Iya. Dicari-cari loh, sampai TV ngantri. TV ngantri, TV ngantri, podcast podcast stop ngantri, ngantri, sudah podcast stop. mulai. Bukan yang kaleng-kaleng. Jadi Kobusher sudah ngundang, Atta sudah ngundang. Nih. Buat denger gue nyanyi. Ah, Termasuk Rofi. ini Kak Rofi Iya, sudah udah. ngundang. Satu top ya. Kayaknya semua bakal antri ngundang. Helmi Yahya belum ya? Belum. Oh, nanti aku mesti bilang nih, Bang Helmi Mas Helmi mesti ngundang si Dennis nih. Siap. Oke, ada dua isu ya. Nomor satu, gue bingung sama netizen Indonesia. Iya. Dislike di kemarin dirilis lagu, dirilis lagu 1.300.000 tadi ya sampai sore ini ya. 1,4 kayak sekarang 1,4 ya. Naik juta, terus pokoknya. 1,4 juta viewers dengan dislike-nya 200 ribuan ya. Nggak hitung, nggak lihat berapa, tapi yang pasti banyak aja. Mungkin Anda memegang rekor dislike di Indonesia kali ya sekarang. Nggak juga ya, Nggak juga ya. ya. Iya. Keke itu hebat loh. Heeh. Itu menginspirasi banyak orang tuh Ya, ya. ini kayaknya. pertanyaan gue gitu. Iya. Sebenarnya apa sih yang mendasari para netizen itu untuk nonton nomor satu? Menurut kamu Koko Sugi apa sebagai Oke, pakar branding? saya sebagai pakar branding akan gini ya. Kalau kamu bikin lagu, ini kan saya lihat di YouTube tuh banyak orang berusaha mengeluarkan single. Kalau singlenya itu pas-pasan, netizen itu sudah dimanjakan dengan single-single yang bagus punya dan bisa apa ya, maksudnya sudah sampai legend. Iya. Jadi sekarang ini kan di YouTube tuh hampir tiap hari mungkin keluar lagu baru, Tiap lagu hari, baru, lagu tiap baru. hari. Makanya akhirnya penyanyi-penyanyi terkenal pun sekarang ngeluarin lagu susah untuk terkenal. Susah banget. Susah banget. Untuk dapat angka 1 juta aja Wih, berat kan. iya, hampir nggak mungkin. Penyanyi Korea aja berat loh, biarpun dia Berat, punya nama. Berat. Tapi kalau kita bisa tahu kualitasnya Dennis, bagaimana dia mengeluarkan single langsung 1,4 juta, itu berarti pintar, bro, cerdas. Ya justru pertanyaan gue adalah sebenarnya netizen tuh nontonnya kenapa? Karena unik, lain dari yang lain. Karena mencintai saya, Pak. Walaupun mereka dislike dan komen caci maki. Mau nggak sih lu buang-buang duit buat orang yang lu nggak suka? Mau nggak? Kalau gue enggak. Ya enggak ya, itu netizen, mereka buang-buang kuota untuk nonton gue, Pak. Sebetulnya gini ya, kalau lihat mereka tuh suka sebetulnya. Cuman suka tuh apresiasinya mungkin dia
dislike, tapi sebenarnya dia suka karena dia akan ngulang terus dan nge-share ke teman-temannya. Iya, kalau Itu mereka, suka. kalau nggak mereka mencetnya pas handphonenya kebalik, Pak. Jadi mereka nggak sadar. Iya kan? Sebenarnya mereka nge-like ya. Sebenarnya mereka Tapi salah mencet ya, Iya, kebalik. mungkin dia kecapean habis kerja. Iya, bisa jadi kan? Tapi nanti dia pun nanti- dislike ya, itu dukungan buat kamu. Dukungan, Karena ada yang masuk dia tambah support. viral kan. Iya. Kalau di YouTube tuh semakin banyak yang komen, semakin dislike. Kan dia naik terus, Naik terus. semakin cepat. Dennis sudah ngantongin duit belum dari lagunya, dari jualan di YouTube? Dari Udah AdSense dong, sudah pasti udah dong. Pasti. Nah. Heeh. Semoga bisa ngalahin rekornya KKI ya. Amin, Iya. amin, amin, amin. Ini cerdas banget nih. Oke, jadi coba gue bener-bener nggak mudeng di otak gue nih ya. Misalnya gue nggak suka sama siapa sih. Heeh. Dulu gue Aku. Iya. apa? Sama aku misalkan. Enggak. Jangan, kalau lu gue suka soalnya. Suka ya? Ini gue bakal caci maki nggak nih ngomongnya gini kalau. Enggak. Tapi jangan salah loh, Dennis tuh singlenya tuh gampang diinget loh. Cukup kalian hujat aku terus. Nyanyi dong, Pak. Cukup kalian hujat aku terus. Cukup Hati-hati, kalian. Hati-hati, Nan. lama-lama naksir Oh. sama gue. Ada yang bilang ini kamu copycat lagu lain ya? Iya, mana mungkin sih copycat aku. Itu tuh video TikTok saya dijadiin satu sama netizen. Bukan lagunya, iramanya, melodinya. Hujat Enggak sih kalau aku aku rasa. lagi. Ini nggak ada kan persamaan, nggak ada persamaan melodi Ya, dengan nggak ada lah. benar. Jelas nggak ada lah. Benar, karena Benar. ada yang klaim bahwa ini kok melodinya mirip dengan lagu Ya, jelas suatu nggak lagu yang nggak lain. ada Kalau- batas barnya. kalau do itu gue kurang tahu soal nada ya, tapi do itu sampai do re mi do. Gimana do, bisa do, re, ngopi? mi, Dia setiap fa, nyanyi so. lagunya nadanya beda kok. Beda tiap kali gue nyanyi beda kok. Ini Karena gue juga ekspresinya tahu gitu. terlalu Ini kan karena kurangnya bakat Anda, bukan Iya. karena dia tiap nyanyi tuh nadanya bisa belok sedikit loh, Bro. Tiap nyanyi beda-beda gitu. Jadi Iya. nggak sama gimana gue Jadi- bisa ngopi orang. di sini lu bilang bahwa lu lagu ini tidak menjiplak lagu orang lain. Ya, kagak lah, Walaupun orang ada lainnya. terjadi, memang kalau didengar sekilas ada sedikit kesamaan Nah, melodinya. namanya nada juga cuma dari do sampai do, re, Iya. mi, fa, sol, la, si, do sampai do doang ya. Pasti semua aku mirip-mirip lah. Tapi kalau buat jiplak mah ngapain? Orang nggak Oke. jiplak saya, Pak. Oke, lu pernah nggak suka sama orang dan lu follow nggak? Nggak Nggak pernah. pernah. Lu pernah nggak suka sama orang terus lu follow? Nggak suka terus follow. Ngapain? Nggak pernah. Misalnya lu punya musuh gitu, siapa terus lu follow dia nggak? Enggak Enggak, dong, enggak, pasti ngapain. enggak. Gua ada sih, enggak. gua ada satu orang gua rada nggak suka sama dia, gua unfollow. Iya pasti unfollow dong. Iya. Jijai kan, males kan kalau udah nggak suka tuh. Nah, benar itu. Berarti Dennis tadi follower aja sudah 400.000 kan? Iya. Berarti iya. yang suka tambah sama dia semakin lama Tambah semakin banyak. banyak. Berarti Oke. yang suka sama Tapi aku engagementnya juga gue liat bagus sih ya. bagus, Iya. kencang. Reach-nya bagus, engagementnya bagus. Bisa dibandingkan sama artis-artis besar lainnya. Oke. Iya. Nah, Koko Sugi sama Dennis, aku punya anak kan kamu punya anak udah besar ya. Iya. Anak aku masih kecil-kecil. Aku tuh kalau nonton YouTube setiap 15 menit aku lagi ngeliat konten apa gitu. Karena gue takut dia terekspos sama konten-konten Aku? konten-konten Dennis. Yang mana? Misalnya yang seksi kek, yang seksi. yang lu lagi marah-marah gitu-gitu. Gue kan Kenapa takut? pendapat pribadi. Iya. Ya menurut gue mereka masih terlalu kecil untuk diekspos hal-hal kayak gitu. Ya jangan kasih main internet. Ya susah juga kan, Ya, apalagi jangan kasih kalau main internet ya, ya, gitu. tapi maksud gua memang konten lu kan nggak buat semua orang. Maksudnya nggak mungkin ditujukan untuk anak, katakan anak 10 tahun ke bawah lah misalnya. Berarti kan gua memprotek anak gua supaya mereka tidak terekspos kayak gitu-gitu. Nah, Tapi kan emang konten gue bukan edukasi. Kalau mau edukasi mah di sekolah kali, bukan di YouTube. ya cuman kadang-kadang dengan artificial intelligence yang ada di sosmed, itu kan kadang-kadang lari. Contohnya dia kan pernah ini handphone gua, Iya. anak gua. Nah itu begitu dia ngeliat YouTube-nya kan ada lu. Dia kan kadang-kadang jadi tidak sengaja terekspos lah. Berarti itu kesalahan di Anda kan? Iya. Iya. Ya. Jadi lu nggak ada Saya. nggak ada perasaan sedikit pun merasa bahwa salah nih apa yang gue lakukan. Ya, enggak. Apa yang gue lakukan ini bisa membawa pengaruh negatif ke masyarakat contohnya. Sama sekali nggak ada, karena menurut gue sosial media itu untuk hiburan, dan kalau untuk edukasi itu ke sekolah lah, Pak. Sebetulnya gini bro, aku bisa jelasin nih untuk Dennis. Kenapa banyak saya bilang Dennis ini salah satu contoh sosok cerdas di zaman sekarang. Banyak orang bilang, gila apanya yang cerdas? Saya bilang gini loh, lu ini sekarang di media sosial semua orang itu berlomba-lomba banyak followers. Semua orang pingin dikomenin, semua orang pingin pengen puji, viral, iya. pingin dapat duit. Dennis membuktikan bisa semua kok. Kenapa lu masih menghujat dia? Ini pertanyaannya ya. Biarin aja lah, bagus gitu, Ya, biar rame. Dennis menikmatin. Menikmati gue mah. Karena Dennis tahu, aku gini, Bukan istilahnya gini. kalau gue ya, kalau gue pribadi nih,
gue pribadi menikmati konten lu. Gue kadang-kadang nyari kalau lu bikin story gitu, gue senang. Karena gue liatin. Kan? Karena I'm old enough, big enough untuk make decision gitu. Jadi kalau misalnya anak gua, on the other hand gitu, dia masih usia 8 tahun, 10 tahun, misalnya ada yang umur 12 tahun, kadang-kadang mereka kan belum cukup matang untuk tahu membedakan bahwa ini konten entertainment, bahwa ini sebenarnya cuma lucu-lucuan doang. Itu kan ada batasnya bro, kalau main Instagram usia berapa, TikTok usia berapa, kan memang yang salah bapaknya benar. Yang salah bapaknya ya benar. Iya, makanya bukain mereka itu. Di mana-mana sosial media itu untuk hiburan, makanya rame. Kalau misalkan mau edukasi, pergilah ke sekolah. Nah, jangan Dennis nggak salah, dia kan memerankan peran yang dia pilih adalah peran yang mencaci maki atau perannya dia itu mungkin orang bilang ini judes banget cewek ini terus ngomong sembarangan, tapi itu kan peran yang dipilih dia. Orang di sosial media tuh kalau kita lihat itu banyak yang perannya tuh bikinan juga. Ya, Maka ada yang baik pencitraan, yang suka, belum tentu aslinya baik, bisa aja aslinya busuk pak. Ada yang mungkin bikinnya tiap hari dia tampilnya bergaya cantik terus, ternyata kita ketemu orang nggak cantik. Nah itu kan juga pencitraan. Kenapa orang nggak menghujat? Maksudnya orang menikmati kan. Nah Dennis kan sudah memilih perannya. Seharusnya gini loh, orang sudah tahu kalau main di media sosial itu mereka sedang memerankan personal branding yang lagi dimainkan masing-masing. Dennis sudah memilih konsekuensi untuk menjadi, mungkin kalau orang bilang tipe gaya antagonis nih. Tapi kita lihat di film-film layar lebar banyak antagonis yang dicintain. Contoh siapa tahu? Dennis Caresta. Belum masuk. Tapi kita lihat ya, waktu filmnya Avengers nih, waktu gengnya Avengers main, kita tahu waktu filmnya apa itu yang Black Panther, itu kan justru yang terkenal bukan Black Panther-nya, musuhnya. Itu orang lebih banyak mengidolakan musuhnya Black Panther itu kan, karena tokoh-tokoh antagonis, contoh nih lagi Harley Quinn, siapa yang nggak suka? Cantik kan agak kayak Dennis kan, agak gila-gila sedikit itu yang di Joker, tapi orang menikmatin. Gilanya dia tuh dianggap menghibur. Iya, seru. Ini yang jadi this is the new normal. Bukan normal, ini apa ya? Gue itu emang sesuatu yang beda, lu gak bakal bisa ketemu orang kayak gue di mana-mana. Bahkan netizen harus menghargain, ini karya. Biarin aja lah, biar dihujat, biar rame. Ya, itu dia. Karena orang tuh mereka tuh melihat sudut pandang dia nggak tahu ini peran yang dipilih si Dennis. Enggak, karena nggak semua netizen tuh pintar. Mereka tuh berimajinasi dengan otaknya mereka dan mereka percaya itu dan mereka mau itu jadi nyata. Enggak, itu berarti kamu memerankannya kalau di film Oscar kamu dapet piala. Makanya aku kemarin waktu penghargaan TikTok sudah bingung, kenapa Dennis nggak dapat award? Aku yang support kalau kamu harusnya salah satu yang dapat juara, dapat piala. Harusnya. Karena kamunya mau bikin gebrakan di TikTok dan membuat viral dan orang tahu, nggak harus memainkan di TikTok tuh harus jadi orang baik terus. Iya, ini loh ada yang orang gila juga disukain gitu. Iya kan? Gue namanya Dennis Caresta. Iya. Kok maaf dari pengamatan saya sebagai seorang netral ya. Kamu berapi-api sekali. Apa ada perasaan mungkin di dalamnya? Memang dari kita ketemu pertama kita sudah sepakat sesama bila selalu menghujat. Kita harus kompak, benar kan? Betul. Nah, kita harus kompak. Iya, nah sekarang nih ada statistik yang menyebutkan bahwa ada satu survei di Amerika, Gen Z di Amerika itu 72% pengen jadi selebgram atau pengen jadi tiktokers atau pengen jadi istilahnya orang yang terkenal di sosial media. Berarti apakah gelombang orang-orang seperti Dennis ini yang akan kita lihat nanti makin banyak bermunculan atau? Nggak akan bisa sih mereka, karena kebanyakan dari orang, apalagi cewek, mereka gila dipuji. Semua pasti berlomba-lomba untuk dipuji, entah ini apa segala macam. Kalau gue sih cuek sih. Tekanannya untuk memilih peran kayak Dennis ini kalau di kelasnya perfilman sudah dapat Oscar. Lu bisa jadi gila kayak gini padahal lu nggak gila itu nggak gampang. Seperti sahabat kita yang satu tuh si Vicky ya kan, itu juga peran yang sangat sulit diperankan. Nah nggak gampang orang mau memilih peran ini dan dia berhasil di kategori cewek ya. Kalau Oscarnya cowok oke lah kita serahkan ke Vicky. Kalau cewek Dennis yang menang. Kalau sekarang di Indonesia, kalau menurutku dia berhasil banget mencuri perhatian dengan antagonisnya dia dan banyak yang suka. Nggak gampang loh peran itu. Karena dia harus siap gila beneran. Sekarang netizen tuh nggak bisa ditebak pak, nggak bisa ditebak. Lu mau bikin podcast sebagus apapun, undang bintang tamu sebagus apapun, ya kalau misalnya mereka nggak suka gimana? Ya nggak bakal rame juga. Nyatanya tuh aku dicintai pak. Aku nyanyi, walaupun mereka semua tahu lah suara itu editannya ya. Semua juga tahu suara gue tuh nggak bagus kayak gitu. Tapi gue dinanti-nantikan pak. Iya dinantikan ketika muncul di acara TV gimana dia sama Inul ya kan. Lo tau nggak? Gue tuh mereka tuh tahu suara gue. Mereka tahu suara gue tuh nggak seperti itu. Tapi gue dinanti-nantikan nyanyi. Tuh gimana tuh? Iya, gue ikut nonton YouTube lo kan, sampai habis. Ada dua versi yang ada teksnya sama ada teksnya. Gue nonton dua-duanya. Gue like.
Semuanya tuh beda-beda kan. Gua salah satu Ya susah loh penyanyi yang bisa nyanyi, setiap nyanyi tuh keluarnya nadanya beda, itu susah Beda-beda, banget. iya, Ini iya. salah satu kelebihan penyanyi Salah di satu sini. kelebihan, Mungkin ini gua kan- penyanyi masa depan. Iya, gue gak bisa nyanyi sama kayak gitu. Dan terus gue Beda-beda. lihat apa, gue selalu Improvisasinya merhatiin sangat tinggi ini. merhatiin viewersnya, gue Iya. ngeliat like and dislike-nya. Di situ gue ngeliat kayak lucu banget sih nih negara plus 62 ini. Iya, yang cuek aja lah Pak. Aku tuh ya orangnya super cuek sih, masih seperti dulu. Enggak, tapi Dennis ini benar-benar mengisi kekosongan peran antagonis di Indonesia. Mana sih ada peran antagonis cewek yang lagi naik? Ada sih satu yang juga agak antagonis dicintai, tapi dia kan lebih nyerang berani ke politik kemana. Aku nggak sebut nama ya, tapi kita tahu cukup terkenal juga. Tapi Iya. Dennis masuknya ke ranah beda lagi. Dan gue lihat Dennis juga masih main safe ya, artinya yang gawat nih ya kalau gue lihat yang hukuman sosialnya sangat luar biasa keras kan, pelakor, Iya. terus selingkuh, terus kadang-kadang agama melakukan suatu perbuatan yang Iya. mencela agama atau Kalau agama gimana. sih, kalau agama gua rasa bukan buat gua aja, buat semuanya jangan apa-apa Iya. bawa agama. Karena kita kan di Indonesia ini termasuk Toleransi. sensitif kan, Iya. termasuk sensitif masa agama. Ini kita lagi COVID, lagi pada bokeh-bokehnya, terus gitu kalau kita ngomongin agama beda pendapat nanti ribut pusing Oke. negara. Jadi Betul. Kosugi, misalnya Kosugi sekarang ketemu aku ya, Iya. aku brand Rosewood Living misalnya. Iya. Terus Kosugi sebagai agensi yang menanganin Dennis. Iya. Kamu akan ngomong ke aku gimana? Oh, aku nawarin si Dennis. Aku bilang, lu kalau mau terkenal, gak cukup sofamu cuma didudukin orang biasa. Harus orang gila yang duduk di sana. Oke, walaupun nanti sofa kita nanti dicaci maki. Justru itu Jadi akan mati terkenal. kan dibeli lah. Bukan? Karena dicaci maki dia kan viral. Tapi orang kan lihat, gila Dennis cantik banget duduk di sofa itu. Bukan hanya orang yang cantik, sofanya pun Sofanya juga enak cantik ya? dilihat. Itu kan keren banget bro. Zaman sekarang ini mana ada sih lu iklan cuman orang biasa duduk di sofa. Jangan. Dia ngoceh-ngoceh sambil maki-maki di sofa. Makiannya semakin viral, sofanya juga terlihat. Dan gue juga ada endorse sofanya Rosewood ke Iya, Dennis bisa. juga. Iya. Kalau Karena perlu dia sambil teriak-teriak sambil lompat-lompat di sofa itu, Sofa sofanya itu. nggak jebol. Itu baru nunjukin kekuatannya. Gimana tuh ngomongnya tuh? Gua Kuat mah- bandelnya nggak kalah bandel sama yang lompat-lompat itu, sofanya Gua kekuatannya. ngoceh-ngoceh di sofanya pengen nggak jebol-jebol gitu. Iya, cantiknya sama, Lu lagi bandelnya sama, marah-marah ya? kan cantiknya sama yang Ya kalau lompat. lagi marah-marah lu gebukin sofa Gua kita aja. tonjok-tonjok aja, Iya. mungkin kuat. gitu ya. Iya, dibanting-banting, Apaan sih? wah aku bisa banting masih Iya. kuat kok. Tapi nanti kalau patah semuanya diganti yang lain kan namanya syuting. Iya, tapi aku mau nanya, Iya, iya. what's next untuk Dennis Caryesta dari seorang Sugimitro pakar digital branding? Oke, aku dari awal lihat Dennis ya, dari perkembangan aku bilang ini orang langka. Saya ini kan orang yang peka dengan personal brandingnya dibangun orang ya. Jadi saya agak suka ngomong apa adanya. Dari awal ya, saya lihat dia saya sudah kerasa dia akan menjadi bintang besar. Feeling saya dia jadi bintang besar dan saya tidak pernah bilang dia jelek. Dari awal dia bilang ini orang keren banget, pinter banget, cerdas banget. Nggak gampang jadi orang sosok seperti dia, apalagi dengan kecadelannya. Kecadelannya. Cadel itu kan nggak pede orangnya. Dia bisa membalik dari sebuah cadel yang harusnya nggak pede jadi sebuah tren. Jadi sebuah apa ya, public figure cadel yang punya kekuatan. Kekuatannya bukan hanya positif, tapi kekuatannya antagonis. Wah ini keren banget. Aku bilang ini langka. Sampai netizen aja kalau ngetik komen di aku Iya. dicadelin pakai L semuanya. Akhirnya diganti Iya. L, itu jadi tren Pak. Bahkan mungkin banyak orang cadel di dunia ini atau di Terinspirasi. Indonesia Pede. langsung jadi pede. Betul. Dennis aja nggak Gue tahu. ini termasuk cadel ya. Aku termasuk cadel dan dulu aku waktu kecil, waktu TK sempat minder sama teman-teman. Kenapa aku cadel? Tapi aku dulu sering memotivasi diri. Aku bilang nggak apa-apa aku cadel. Yang penting aku suka membuat dalam otakku sendiri. Toh aku kan lebih tinggi dari mereka. Toh aku wajah lebih oke dari mereka. Jadi aku sering memotivasi diri sendiri. Makanya aku menghargai bagaimana perjuangan orang cadel bisa menjadi ke puncak. Seperti saya mungkin banyak orang lihat kok bisa jadi pakar branding yang terkenal di Indonesia. Padahal kan begitu banyak saingan. Kok bisa jadi pembicara terkenal? Padahal saya cadel kan cadel biasanya nggak bisa jadi public speaking kan. Buktinya saya dinantikan juga. Nah ini perjuangan yang orang nggak lihat. Makanya dari awal aku melihat Dennis sudah cadel, sudah misalnya kita bilang dulu kamu juga badan nggak seindah ini kan, kamu kan berjuang keras bagaimana kamu sudah siap jadi artis, lu melatih bodimu sampai benar-benar bentuknya tuh sampai cowok tuh nggak gini semua kan, cewek pun ngiri. Badanku bagus bukan karena pengen jadi artis, emang udah menurut Tapi kan dulu waktu kamu belum terkenal kayak gini kan nggak sebagus ini, kamu berusaha untuk
bagus juga. Saya belum pernah lihat dibuka ya. Kok Oke. mau lihat dibuka? Enggak, itu nanti kita Eksklusif di dapur bincang jangan online salah, sekarang. kita nanti di belakang layar aja. Nah, jadi gini, perjuangannya tuh nggak main-main. Dia mempertahankan bentuk badan, dia mempertahankan konsistensi gilanya tadi, dia mempertahankan bagaimana kecadilannya bisa dinikmati dan nggak membosankan karena selalu ada topik baru loh dia. Oke. Bagaimana Coco dan Cici itu bisa mau dikawinkan? Bagaimana dia ini lihat nih, ini tangan langka loh. Bagaimana tangan digigit yang sudah cewek kan malu nunjukin boresan begini ya. Ini kebanggaannya dia. Ini loh. Megangnya aku lama-lama gigit. Nggak apa-apa. Takutnya kesetrum, ntar Kita sudah keterusan. tersetrum dari awal pandang. Iya, Kalau sebagai misalkan sahabat. kayak gini mah cewek kan biasanya malu, gue mah Iya. banget lah ya, aku cuek. Ini langka, nggak gampang orang bisa posisi seperti ini. Tapi gue juga, kalau gue memang penikmat ya, jadi mungkin banyak netizen juga yang nggak setuju apa segala macam. Tapi Bodo gue amat. memang Sekarang salah tuh, satu. kalau dulu tuh dilihat tuh ya, banyak banget semua orang nggak suka gua. Sekarang udah banyak kok yang muji-muji gitu. Iya, oke. Sekarang gua meningkat. Ya karena gue juga Mujinya. belajar gini, dia nggak pernah kekurangan ide untuk melakukan sesuatu hal yang Iya. baru. Itu natural semuanya, itu Iya. gua lakuin. Jadi kalau misalnya gua kepikiran apa gua bikin, nggak pernah direncanain. Iya, tapi walaupun lu nggak pernah ngerencanain, ada insting di dalam lu mungkin yang mengatakan, oh ini bagus nih kalau gue giniin, pasti Enggak kan. juga sih, semua Nggak yang ada. gua lakukan menjadi sensasi. Iya. Tanpa lu sengaja Tanpa gua melakukan. sengaja, apapun itu. Ya masa makan Iya. sate gua bisa rame? Keoriginalannya Dennis ini yang aku bilang dari awal, dia akan menjadi the rising star, maksudnya semakin menjadi bintang. Oke. Karena dia originalnya susah ditiru. Orang bisa sukses kalau dia membangun personal branding itu nggak gampang orang bisa tiru. Kalau lu cuma mau mengekor seseorang, itu gampang untuk digantikan yang lain karena orang lain juga pasti bisa menjadi orang seperti itu. Iya. Tapi dengan keunikan keasliannya ini dia akan susah dikejar yang lain. Oke. Guys, thank you untuk pembicaraan yang luar biasa hari ini. Tapi pro, kontra, like, dislike. Ah. Orang punya pendapat Orang masing-masing. punya masing-masing bebas. Yang pasti cintanya ada. Yang penting ada. Yang penting mereka Ini nonton. Ya, kita tuh nggak bisa bikin semua orang senang, Pak. Tapi setidaknya kita bisa bikin diri kita senang. Itu yang penting. Cintailah diri sendiri dulu, Cintai diri sendiri. baru bisa mencintai orang lain. Iya, Iya. lu masih bikin Dan dengan caranya yang unik, Dennis Syariesta banyak mengajarkan orang untuk berani tampil beda. beda harus, Untuk jangan sama. jangan takut dibully. Jangan takut lah. Kalau orang-orang yang di sekolah sekarang lagi pada pusing dibully sama teman-temannya, Iya. lawan dong ya Tidak Dennis. ada yang bisa menjatuhkan mentalmu kecuali diri kamu sendiri. Yes. Ya, dan selalu berkreasi Harus. dan keluarlah Jangan dari gitu. zona nyaman ya. Betul, harus ini improve beda-beda. Kalau gitu-gitu doang, artis yang bagus, yang cantik mah banyak, yang Iya. gila jarang. Yang nggak setuju silahkan dislike dan komen di bawah ya. Gak apa-apa, dislike, Sudah terbiasa. Iya kan? Gak apa-apa, dislike itu hanyalah sebuah angka. Yang penting mereka lihat sampai habis kan. Betul. Gitu aja. Dan nanti pokoknya duitnya masuk terus gitu aja. Iya. Jangan lupa di-share ya kalau nggak suka, karena itu membantu untuk mendapatkan duit buat teman saya Rofi. Iya. Siap. Thank you Dennis. Monetisasi semakin tinggi. Sama-sama. Saya harap kalian Makasih berdua juga. bisa melanjutkan ini di jenjang yang lebih lanjut. Karena kelihatan sekali dari cara dia membela kamu, takutnya ada perasaan. Pak Rofi nih yang kurang membela saya. Oh Gimana gitu ya, sih, saya Pak? netral Harusnya Kak. membela. Saya bilang di mana kelebihan Nggak boleh kamu. netral, kalau kenal harus dibela abis gitu. Oh, iya juga sih. Iya, tapi saya juga harus menyuarakan hati apa yang netizen mau tanya, apa yang netizen penasaran. Iya, Dalam hal ini saya mewakili mereka untuk bertanya langsung ke Dennis Baiklah, Syariesta. Pak Rofi. Para haters itu yang nggak kesempatan ngomong sama Dennis Syariesta kan saya di sini Aku mewakili ada mereka. kesempatan terus ya. Karena saya banyak diajak banyak anak muda konsultasi ke saya. Jangan selalu melihat orang dari negatifnya doang. Kamu harus lihat semua orang itu tidak ada yang positif semua. Orang itu punya sisi positif, sisi negatif. Nilailah orang dengan lebih ke semuanya dan pelajarin apa yang mereka lakukan. Daripada kamu menghujat, kamu belajarlah apa yang dilakukan mereka, ambil sisi positifnya. Itu akan lebih baik buat kamu daripada kamu habiskan waktu untuk menghujat dan itu nanti karmanya kena kamu sendiri. Nah itu masukan buat saya sih. Jangan dibilangin nanti mereka semua ngehujat aku. Oh, kamu menghujat aku, ya, paksa. Jadi siapa yang menghujat Dennis? Yang dia ini semua maunya mau merusak branding gue kayaknya. Maksudnya jahat. Mereka tuh sebenarnya jahat guys, jadi kayak gitu loh. Nggak ngerusak branding, tapi Enggak. Jangan dipuji-puji gitu, saya geli. Oke, Iya. dia tidak mau dipuji, makanya ini agak susah dari orang kayak gini. Kamu datangin orang yang langka ini.